Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Ya sahabat bunda yang dirahmati Allah, menghadapi suami yang keras kepala itu memang seringkali menyebalkan ya. Sudah jelas-jelas salah ya, bukannya mengaku malah balik menyalahkan. Jadi dibilangin susahnya itu bukan main. Rasa-rasanya itu nggak ada yang dipercayainya kecuali dirinya sendiri. Aduh, ya serba salah jadinya ya bunda. Tapi kira-kira bisa nggak ya watak keras kepala itu diubah? Dan ya bagaimana caranya? Sahabat bunda, itulah yang akan saya bahas sebagai topik dalam video kali ini, yaitu cara mengubah watak suami yang keras kepala. Tapi sebelum itu, ya silahkan Anda bisa catat terlebih dahulu nomor yang ada di bawah ini, ya agar bisa berkonsultasi langsung dengan saya mengenai masalah rumah tangga dan asmara Anda. Baik, sahabat bunda yang dirahmati Allah. Di sini Anda mungkin merasa kesulitan ya, ketika harus mengubah watak suami Anda yang keras kepala. Ya, yang namanya watak ya terkadang memang sangat sulit diubah dan ya, cenderung permanen. Ya, tapi ya sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini bahwa Allah Maha Kuasa dan tidak ada yang tidak mungkin. Ibaratnya, sekeras apapun batu karang di tepian pantai, ya, pasti akan terkikis juga oleh ombak yang terus menghantam. Ya karena itu pastikan dulu ya Anda terus meningkatkan kesabaran dan tetap dalam keyakinan dan keimanan dalam menghadapi sifat suami Anda ini. Ya sahabat bunda, satu nih yang perlu kita catat bersama. Ya, sebagai laki-laki ya, suami itu cenderung selalu ingin terlihat unggul di mata istrinya. Entah yang diperbuatnya itu menurut kita itu benar atau tidak, ya seorang laki-laki akan terus maju aja. Jadi ini mencerminkan rasa percaya dirinya yang tinggi, yang terkadang ya kadarnya memang terlalu tinggi. Ya sahabat bunda, jika Anda capek ya mengingatkan suami Anda secara langsung dan ya suami Anda tetap kekeh pada pendiriannya, maka pertama-tama Anda ikuti saja kemauannya terlebih dahulu. Ya, hindari membantah suami Anda secara terang-terangan. Ya, apalagi dengan kalimat yang kasar. Ya, selain dilarang agama, ini bisa menghindarkan konflik dan membuatnya tidak makin panas. Sebab laki-laki itu fitrahnya tidak mau dinasehati, apalagi ya secara langsung dikritik terang-terangan. Nah, jika Anda lakukan, pasti harga dirinya itu akan terluka dan pasti emosinya akan meluap. Ya, apalagi suami Anda itu keras kepala. Nah, laki-laki itu lebih suka berpikir sendiri dan ingin berkuasa penuh atas pikirannya sendiri. Ya, mereka ya tidak suka bila mereka itu merasa didikte. Meskipun Anda sebenarnya tidak bermaksud untuk mendiktenya. Nah, karena itu, agar emosinya tidak tersulut, ya, pahamilah dulu keinginannya. Jadi, pertama-tama ya, ikuti dulu suami Anda. Ya, laki-laki itu akan meminta nasihat pada Anda ketika dia sudah merasa benar-benar butuh. Ya, disinilah Anda perlu mempersiapkan diri Anda dengan memberi jawaban yang masuk akal dan bisa diterima. Nah, selanjutnya, Anda bisa coba beberapa pendekatan sebagai ikhtiar untuk melembutkan watak keras kepala suami Anda ya, seperti meningkatkan pelayanan Anda kepada suami Anda. Ya, suami manapun akan merasa senang dilayani dengan baik oleh istrinya. Ya, meski tidak diungkapkan dengan terang-terangan. Ya, dengan begitu, hati suami Anda itu akan lebih lembut dari sebelumnya. Nah, selain pelayanan, Anda juga perlu memperbanyak pujian dan sanjungan pada suami Anda. Ya, mengapa? Karena menurut sebagian besar para psikolog,
ya. Kaum laki-laki punya kecenderungan ingin dipuji dan dikagumi. Sedangkan kaum wanita itu ingin dicintai. Nah, artinya jika Anda bisa memenuhi kebutuhan psikologisnya yang satu ini hingga suami Anda itu kenyang ya, pujian dari Anda, ya, egonya yang awalnya terlampau tinggi akan menurun dan menjadi ya, lebih stabil. Nah, barulah setelah itu hatinya akan bisa terbuka untuk Anda beri masukan. Pokoknya intinya di sini Bunda ya, dahulukan kebutuhan suami Anda dulu, ya. Baru setelah batinnya puas, ya perlahan-lahan berikan dia masukan jika memang diminta. Nah, lalu jika Anda sendiri sudah berusaha maksimal, ya, tapi suami Anda belum juga mau dinasehati, lalu bagaimana caranya ya Bunda? Ya, Bunda, kebenaran tidak harus selalu berasal dari mulut Anda ya. Bisa saja suami Anda itu terketuk hatinya oleh orang lain, bukan dari Anda. Sebab hidayah itu sepenuhnya milik Allah. Nah, mungkin suami Anda sulit nih Anda nasihati, tapi suami Anda punya kenalan, ya, misalnya teman, ya, guru, atau saudara nih, yang ia segani dan ia percayai. Nah, Anda bisa meminta bantuan pada orang yang ia percayai tersebut untuk memberi nasihat kepada suami Anda. Ya, insya Allah suami Anda akan lebih mudah diarahkan dengan perantara orang-orang yang lebih dipercayainya. Nah, sahabat Bunda, sambil berusaha, ya, Anda juga perlu terus memanjatkan doa untuk suami Anda, ya, terutama ya setiap selesai sholat. Iringi dengan memperbanyak istighfar ya sebelum berdoa. Karena doa ini penting Bunda. Dan tidak kalah penting juga dari usaha Anda dalam mencoba menyadarkan suami Bunda. Ya, bagaimanapun juga Allah lah yang berkuasa membolak-balikan hatinya. Ya, karena itu selalu mintalah ya pada Allah untuk melembutkan hati suami Anda. Baik Bunda, itulah tadi beberapa yang bisa saya sampaikan tentang beberapa ikhtiar yang bisa Anda lakukan untuk mengubah watak suami yang keras kepala. Baik, semoga bermanfaat dan ya bagi Anda yang memang merasa sudah melakukan apa yang saya sampaikan ya, tapi ya suami Anda itu belum juga luluh, ya silahkan Anda bisa hubungi saya untuk berkonsultasi di nomor yang ada di bawah ini. Baik, saya Bunda Ayu pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.